Salam, selamat datang di mata kuliah Data Mining. Kali ini kita akan melakukan praktek regresi linear. Jadi, kalau kita lihat linear regresi itu apa? Adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat bentuk hubungan antar satu variabel independen, bebas, dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependen atau terikat. Nah, di sini linear regresi digunakan untuk mencari nilai Y dan diberikan nilai X. Nah, X di sini hanya satu fitur ya. Kalau ada fitur banyak, namanya multiple linear regresi. Nah, rumusnya adalah YA plus BX. Oke, kemudian kalau untuk prakteknya bagaimana? Nah, kita misalkan pakai data wine quality ya. Misalkan kita pakai yang red, seperti ini. Kemudian silakan teman-teman simpan. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian pertama apa yang kita lakukan? Klik new dulu, blank process. Kemudian kita buat read CSV seperti ini ya. Taruh sini. Kemudian import. Kemudian di sini last directory. Kemudian saya butuh apa? Wine quality red. Ini ya, kita klik. Kita klik next. Klik next. Nah, kalau biasanya kan saya langsung membuat quality adalah change role-nya adalah label ya. Nah, kali ini kita nggak akan pakai ini dulu, karena kita mau mencari korelasinya dulu. Apa itu Pak korelasi? Nah, mungkin yang teman-teman membuka materi yang lalu, yang di pengenalan data, kita pernah bahas korelasi. Nah, kita akan revisit sebentar. Kita klik finish, kemudian kita masukkan ke sini ya. Klik, kemudian kita play. Nah, pertama yang kita mau cari apa nih? Kita remove missing values dulu nih. Nah, apakah ada yang missing? Tidak ada ya. Nah, ternyata oke. Dan teman-teman bisa lihat lagi, misalkan di result tadi kan, keluarannya harus dalam bentuk angka semua. Oke, ya, keluarannya dalam bentuk angka semua. Dan ini semuanya angka, teman-teman bisa lihat statistiknya, tipenya semuanya angka ya. Oke, kemudian kita mau apa nih? Nah, kita remove duplicate dulu. Nah, kita cari dulu seperti ini, klik. Kemudian kita klik Exa sama Ori ya, kita cek dulu. Kemudian kita klik play. Aslinya 1599. Nah, bentuk apa? Akhirnya jadi 1359. Seperti ini ya, berarti ada perubahan. Jadi banyak yang duplikat ya. Oke, kemudian tahap kedua apa? Tahap kedua, oke. Tahap kedua adalah kita mencari kita normalisasi dulu ya. Kita normalisasi. Kenapa? Karena kan teman-teman basisnya adalah koordinat ya. Koordinat seperti ini. Nah, lebih enak itu pakai dinormalisasi. Pak, pakai normalisasi yang apa? Nah, kita pakai normalisasinya yang 01. Maksudnya apa? Ya, teman-teman bisa klik normalize di sini ya. Klik. Kalau kita pakainya Z transform, kita klik play. Nah, di sini normalisasinya bentuknya seperti ini ya. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Nah, karena kita mau bentuk koordinat, dan kita pakainya ring saja. Untuk kasus regresi kita pakainya ring. Oke, jangan lupa normalize-nya yang ring. Kemudian kita klik play, statistiknya maka minimumnya 0 sama 1. Ini ya. Oke. Setelah tahu nih, setelah tahu kita mau ngecek nih. Lah, kita kan hanya butuh satu fitur ya. Misalkan kita hanya simple linear regresi. Nah, kita mau ngecek. Nah, apa yang mau kita cek apa? Nah, kalau kita lihat dari machine learning ini, parent directory ini kan, wine quality. Ini apa nih yang mau dicek? Quality ya. Nah, kita mau ngecek quality nih. Oke, quality. Berarti kita apa nih? Kita cek korelasinya. Correlation metric. Sini ya, correlation metric kita taruh. Klik. Apakah ada yang perlu diganti-ganti? Di sini tidak ada. Tapi kita klik play. Klik play. Nah, kemudian, ini harusnya math sama weight-nya harus dimasukkan dulu. Karena kita mau ngecek nih, yang berkorelasi apa. Oke, kita lihat correlation metric-nya. Nah, di sini yang kita butuhkan apa nih? Yang butuhkan kan quality kan? Nah, kita cek karena dari apa? Pengennya kita kan korelasinya apakah negatif? Jadi korelasinya apakah positif? Jadi semakin ini nambah, maka di sini akan semakin naik seperti ini. Ataukah yang negatif seperti ini? Kalau semakin ini nambah, ininya malah turun. Ini ya. Nah, di sini kita lihat ada dua. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, fokus kita di sini kita mau cari yang positif dulu ya. Nah, kita lihat yang tertinggi yang mana nih? Ada 0,1, 0,39, 2, 0,1, 0,5, 01, 01, 005, 02 sama 0,48. Nah, di sini 0,48 sama 0,2 ini ada 0
Ini kan berarti 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4. Berarti kita butuhnya adalah alkohol. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita karena udah tahu hasilnya adalah alkohol, maka kita select atribut. Select atribut. Nah, yang kita butuhkan apa nih? Nah, yang kita butuhkan adalah subset quality sama alkohol seperti ini. Kita klik masukkan ke sini. Nah, kalau kita klik play, nah kan quality sama alkohol. Nah, setelah itu baru kita apa nih? Nah, kita baru set role-nya. Kita butuh X sama Y. Nah, di sini kan ini jadi X, ini jadi Y. Seperti itu ya. Nah, kita tinggal masukkan berarti set role. Set role, masukkan ke sini. Ini masuk tutup. Nah, ini masuk ke sini. Set role. Yang mau taruh apa nih? Quality. Sebagai apa? Sebagai label. Kemudian selesaikan masuk sini, kita klik kanan, proses layout, arrange. Kita klik play lagi, langsung quality-nya yang terbentuk. Nah, kemudian kita mau apa nih? Kita mau nyari Y sama dengan A plus BX. Kita mau nyari rumusnya nih. Nah, caranya berarti apa? Sama kayak klasifikasi kemarin, berarti kita buatnya apa nih? Kita split data dulu. Split data. Split data taruh di sini. Nah, split data masuk ke sini, kita buatnya apa? Kita misalkan di sini ada golden rule-nya ya, ada pakai 0,7, ada pakai 0,8 sama 0,9. Pak, saya pakai yang mana? Lah, karena kita ini adalah regresi dan kita benar-benar butuh banyak data, nah, mendingan kita pakai yang 0,9. Ini ya, kemudian di sini 0,1. Karena yang kita benar-benar butuh data ya, maka kita pakai yang 0,9. Karena apa? Kita pengen garis yang terbentuk ini benar-benar banyak nih, terbentuk benar-benar bagus, maka kita pakai 0,9 sama 0,1 ya, karena memang tujuannya kan mau ngefitin seperti itu, nah, benar-benar kita fit. Oke, kita klik OK. Kemudian setelah itu apa? Nah, sama seperti yang diklasifikasi, berarti kita pakai apa ini? Ini kita pakainya linear regresi. Linear regresi taruh sini, masuk ke sini. Sama kalau kita klik proses layout, arrange, ini ya. Nah, pada linear regresi berarti ada apply model. Sama semuanya seperti itu. Kita apply model, taruh di sini. Parameter masuk ke unlabel, model masuk ke model. Kemudian, nah kita tahapan keduanya apa nih? Tahapan keduanya adalah setelah apply model adalah performa. Performanya pakai yang apa? Bukan pakai klasifikasi teman-teman, tapi pakainya adalah regresi. Ya, karena memang namanya linear regresi, berarti kita carinya adalah regresi. Oke, taruh sini. Kemudian kita performanya tarik ke sana. Oke, performanya yang dibutuhkan apa? Sama RMSE ya. Kemudian misalkan square korelasi, misalkan kita boleh seperti itu. Kemudian bisa juga square error ya. Kemudian setelah ini kita apply linear regresi. Linear regresi ini kan kita pakai satu fitur ya. Ada fitur seleksinya nih teman-teman nih. Mau yang pakai yang mana? Lah, biasanya saya akan pilih non, ya kan karena kita cuma satu fitur ya, maka kita pakai non dulu. Kemudian ini ada biasnya dan lain-lain. Oke, kemudian kita klik play. Play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat RMS-nya sekian. Nah, kalau teman-teman klik seperti ini ya, ada square error dan lain-lain. Kalau pengen cepat bisa klik deskripsi. Langsung keluar nih. RMS-nya berapa, square error-nya berapa, square korelasinya berapa. Oke ya. Kemudian, Pak, rumus ininya bagaimana nih Pak? Rumusnya ini. Nah, rumusnya ini keluarnya dari mana? Keluarannya dari ini ya. Kita masuknya ke model sini. Klik. Ini. Misalkan dan kita klik apply. Nah, teman-teman bisa lihat ada koefisiennya nih. Koefisiennya 0,47. Kalau kita klik deskripsi, maka rumusnya nah, ini ya. Maka rumusnya kalau kita berhentikan ini, maka rumusnya tarik bawah ya. Misalkan, maka rumusnya adalah di sini apa? Kan di sini kita nulisnya adalah A plus BX seperti ini. Nah, berarti kita mau nyarinya apa nih? Berarti A plus BX berarti apa nih? 0,377 ya kan? Karena kan X-nya kan alkohol ya, berarti plus 0,377. Berarti Y
sama dengan 0,377 0,377 ditambah, ya kan, B berarti 0,471 kali alkohol seperti ini. Oke, ini yang dinamakan sebagai rumus single linear regresi. Oke ya. Kemudian Pak, kalau kita mau multiple linear regresi bagaimana Pak? Nah, multiple linear regresi kan bentuk rumusnya ini ya. Nah, kita rumusnya ini. Nah, rumusnya ini kan. Kita taruh sini ya, biar mempercepat. Rumusnya kan ini nih. Nah, berarti gimana? Nah, tinggal teman-teman tinggal ganti nih. Kita pakai apa? Select atributnya kita ganti nih. Oke. Nah, misalkan di sini kita set role, split data, linear regresi, apply sama performa, kita cut dulu. Kita simpan dulu ya, kita cut. Oke, kita cut. Select atributnya kita hapus. Kemudian tadi kita balik lagi nih. Nah, kita balik, misalkan kita rest seperti ini. Kemudian kita lihat matriknya. Kemudian kita lihat weight-nya nih. Oke, kita lihat weight. Kemudian kita play. Oke. Nah, di sini kan ada quality ya. Teman-teman bisa lihat quality. Nah, di sini ada quality nih, ada quality. Nah, kemudian teman-teman mau ngecek nih, saya mau pakai apa? Tadi saya udah pakai alkohol nih 0,48. Kemudian di sini ada sulfat misalkan 0,24. Kemudian ini ini misalkan ada citric acid. Nah, teman-teman sebenarnya bisa melakukan seleksi daripada dihitung satu-satu ini kan. Mana nih konsepnya nih? Nah, seperti itu. Kita bisa menggunakan namanya select by weight nih, teman-teman. Oke. Select by weight. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal tulis select by weight. Iya, kita taruh sini select by weight. Ini. Nah, select by weight ini berarti hexa masuk ke hexa. Kemudian weight-nya masuk ke weight. Ini ya. Taruh ke sini. Klik. Nah, bentuknya seperti ini. Lah, Pak, yang dipilih mana nih? Mau lebih besar atau enggak? Nah, kita mau nyari 5 terbesar ya. Nah, misalkan kita lihat top K, misalkan berapa? Saya mau minta hanya 4 misalkan. Kemudian teman-teman tinggal taruh ke sini nih. Hexa, klik, kemudian cek weight-nya nih. Klik. Kemudian kita klik play. Ini. Nah, kalau kita lihat poinnya kan ini ya. Nah, seperti ini. Lah quality itu kan masuk sini kan. Berarti kan ini 1 2 3 4 5. Berarti itu ya. Berarti ada 5 nih. Kalau kita butuhnya 5, nah berarti kan keluarnya adalah 5 nih. 1 2 3 4. Sorry, apa tadi? 1 2 3 4 5. Ini ya. Tadi kita pakai berapa? Oh, ini 4 ya. Nah, kita misalkan butuhnya 5 nih. Kita klik play. Nah, di sini kalau kita klik, berarti yang kita cari kan ini kan, residual, chloride, sulfat, free sulfur, sama total sulfur dioksida. Seperti itu ya, berarti kita butuhnya 5. Kalau kita klik, maka di sini ada 5. Oke, lah Pak, terus kalau kita sudah pakai select weight, kan kita butuh labelnya adalah di quality ya Pak. Nah, berarti kita tulis aja set role di sini. Teman-teman tinggal tulis set role-nya dulu, set role. Set role-nya tak taruh di sini. Oke. Lah kemudian di sini ya. Ini set role-nya tak taruh sini, hexa-nya masuk ke sini. Set role-nya, nah saya pengennya adalah quality sebagai label. Label. Dan klik kanan, proses layout, arrange. Kita ulangi lagi. Klik play. 25. Nah, di sini 1 2 3 4 5. Seperti ini ya. Kita udah tahu korelasinya seperti ini. Nah, oke. Maka di sini kalau teman-teman lihat kan quality udah tidak masuk sini ya. Karena apa? Quality sudah jadi label. Nah, karena kita udah dapat, nah sekarang kita tinggal apa nih? Nah, tadi tinggal kita klik kanan paste. Nah, tadi kan kita butuh sini ya. Nah, set role ini kita hapus. Set role ini kita delete. Split data. Nah, ini tinggal select weight-nya masuk ke sini. Dan kita klik kanan, proses layout arrange ya. Kemudian tinggal masukkan ke sini. Klik. Nah, sudah, tinggal klik play. Klik play, klik. Nah, udah keluar ya.
RMSE-nya 0,649, square error-nya 0,421, square korelasinya adalah 0,345. Terus kemudian Pak, kalau mau nyari apanya tadi, nama apa, rumusnya bagaimana? Teman-teman tinggal tarik model ke sini. Ini, kita klik play. Nah, sini kalau kita klik deskripsinya, bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman kan bisa tinggal copy di sini ya, copy. Kemudian di sini Y sama dengan ini. Nah, jadi rumusnya misalkan berarti kita akan rubah ya. Berarti tambah ini 4,784. Saya cut dulu ya. Sini 4,874 minus, nah, seperti ini. Minus 0,69 kali residual sugar dikurangi 1,307, kemudian dikalikan chloride, kemudian dikurangi 0,218 kali free sulfur. Nah, kalau teman-teman bingung bisa ditulis seperti ini ya. Tutup, kemudian ini tutup, kemudian ini buka, kemudian ini tutup, ini kemudian buka, ini kemudian tutup, ini kemudian buka, ini kemudian tutup, ini kemudian buka, ini kemudian tutup. Oke, bentuknya seperti ini. Rumus untuk mencari quality red wine ya, seperti itu. Nah, kalau tadi bilang, Pak, kenapa kok tadi milihnya 5, Pak? Nah, kenapa milihnya tadi 5? Karena kita lihat yang kita cek cut ya. Kita cek tadi hexa, ori sama weight ya, kita cek. Karena kita butuhnya yang positif nih teman-teman. Kita butuh korelasi yang positif ya. Kita cari positif, korelasi positif. Mana? Nah, kita sebenarnya boleh nih pakai semua. Pak, kalau saya pakai semua boleh Pak? Boleh jawabannya. Tapi yang tidak boleh adalah 0 ya. Fix ACC ini tidak boleh. Fix acidity ini tidak boleh dipakai. Karena apa? Korelasinya 0. Nah, kalau teman-teman kan, kalau waktu kita dulu pertemuan 3 ya, kita yang lihat apa nih? Nah, teman-teman juga lihat nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan masih 7 ya, berarti kita pakainya 7. Kalau kita pakai 7, berarti kita Z ini ya. Nah, kita pakainya 7 nih berarti. Nah, select by weight-nya berarti K-nya 7, seperti ini. Oke, kita play lagi. Nah, deskripsinya, ya tinggal seperti ini nih teman-teman. Tambahkan 7, karena korelasi positifnya ada 7, dan yang terbaik tadi ada 7 ya, seperti itu. Oke, kalau kita ulangi lagi di sini, ya, ini berarti 5,743, kita taruh di depan, seperti ini. Dan ini tinggal kurung dan seterusnya. Sebelumnya tadi ada ini ya, performa vektornya, kita klik di sini, nah teman-teman tinggal copy. Nah, di sini, nanti kalau ditanyain berapa, nah performa vektornya, sekian, root RMSE-nya, kemudian square error-nya sekian, kemudian square korelasinya sekian. Baik, untuk materi praktek regresi kita sampai di sini.